kalau ceweknya itu udah punya bukti, WhatsApp-WhatsAppan, ya kan? Video-video mesra. Aku bingung juga kalau urusan lendir nih. Tapi nggak ada masalah sih, gue jawab coba. Gue baca sekilas sih. Gue baca. Cuman gue sayangin aja kenapa orang sekelas Ridwan Kamil mainnya kotor gitu. Kok jorok banget gitu. Sampai bisa mencuat gitu kan. Dan gue lihat bukti-buktinya ada tuh cewek chatting-chattingan apa segala kan. Kok sekelas Ridwan Kamil nggak pakai asisten untuk bicara sama ceweknya atau gimana lah gitu kan. Gitu. Sangat gue sayangkan gitu. Karena kan ini kan mengancam juga stabilitas rumah tangganya kan gitu. Kalau udah begini kan bininya bisa ngamuk-ngamuk dan lain-lain kan gitu. Artinya kok begini bisa ya Pak Ridwan Kamil seperti ini gitu. Harusnya kan Pak Ridwan Kamil itu kan apa sih, profesional gitu loh dalam segala hal, dalam segala tindak tanduk. Tapi kenapa dia tidak istilahnya ceroboh gitu? Kenapa dia ceroboh gitu? Itu satu. Yang kedua, Pak Ridwan Kamil ini kan waktu jadi gubernur ini kasus nggak mencuat. Dan anaknya itu sampai gede begitu kan gitu. Kok sekarang mencuat? Ada apa ya? Berarti kan Pak Ridwan Kamil udah nyetop uang belanja si cewek ini kan gitu. Jangan-jangan Pak Ridwan Kamil bayar uang susu anaknya itu, uang selingkuhannya pakai uang negara kan gitu, bisa jadi kan gitu. Selama ini, perlu diusut tuh kan gitu. Jangan-jangan ada uang kenakalan lagi di Pemprov Jawa Barat kan gitu. Jadi perlu diusut juga oleh Kejaksaan Agung. Kenapa bisa ini? Dari mana uang untuk membiayain ini? Kan kalau uang gaji kan otomatis sudah ditegrep sama bininya tuh, yang tua kan gitu. Nah, kenapa sekarang Ridwan Kamil ini bisa punya selingkuhan? Uangnya dari mana? Ada apa dengan cinta kan gitu? Jadi larinya bisa ke sana-sana, nanti bisa melebar. Abang baru bisa menganalisa. Awalnya dari statement Ridwan Kamil juga ada dugaan begitu bang, bahwa saat dia kenal sama seorang LS membantu perkuliahan. Ya sekarang orang ngebantu, yang dibantu bukan anaknya, yang dibantu juga sekel semok kan gitu. Sekarang kalau cewek sekel semok gitu kita bantu, kita cuekin aja, lu wajar gak sih jadi laki-laki? Jangan-jangan lu lekong, gak suka cewek. Hah? Kenapa dia nggak ngebantu kaum duafa, yatim piatu yang masih kecil? Karena ini butuh dia sekolah atau kuliah bang, niatnya baiknya gitu. Ridwan kan emang dia mengenal satu kali ketemu. Biaya kuliah bisa saja, gitu loh, bisa saja. Tapi kenapa harus ke wanita cantik? Kan masih banyak orang-orang yang maaf ya, disabilitas dan lain-lain yang perlu dibantu. Kenapa nggak pakai program aja? Kenapa dia sebagai seorang gubernur nggak ngeluarin perda untuk membantu gadis-gadis cantik untuk kuliah? Kenapa dia nggak keluarkan perda itu? Hah? Kenapa harus pakai uang pribadi? Jangan-jangan bukan uang pribadi, uang negara yang diselewengkan ke sana. Kan bisa jadi. Kenapa sih Ridwan Kamil melakukan itu? Hah? Kenapa harus wanita cantik yang dikuliahin sampai katanya hamil? Oke lah, katanya baru sekali ketemu. Itu kan versi Ridwan Kamil. Tapi versi si cewek kan katanya berkali-kali. Gitu loh. Mana ada sih orang begitu nyoblos langsung jadi. Gitu loh. Ya kan? Kita aja nyoblos di TPS ada prosesnya dulu, dihitung dulu di kelurahan, lalu bawa ke kecamatan, lalu langsung ke KPU kan gitu. Ada prosesnya gitu. Ini nyoblos sekali langsung, aduh, nggak mungkin banget dah. Bang, ya kan ini dua argumen bang, dari wanitanya, dari cowoknya sendiri. Nah, kita bisa tuntas dulu soal si Ridwan Kamil ini hanya fitnah. Cowok siapa? Ya maksudnya si RK ini bang. Iya, Ridwan Kamil bukan RK. Tanggung. Terus. Kita berbilang ini kan fitnah kejam bang. Kata fitnah itu apa melihatnya gimana? Kalau ini dibilang fitnah, hanya orang gila yang ngaku-ngaku udah ditidurin sama Ridwan Kamil kalau nggak benar. Hanya orang gila. Tetapi si cewek juga dapat konsekuensi untuk membuktikan dalil dia. Konsekuensinya ketika itu tidak benar, lo dituntut balik sama Ridwan Kamil. Karena nama besar Ridwan Kamil hancur gara-gara dia. Kan gitu. Dan kenapa sih
cewek itu ngambil jalan itu, kenapa nggak langsung ngomong ke Ridwan Kamil atau melalui siapanya, tolong dong anak udah besar, kasih ke ini asuransi biar dia besar, gue nggak bakal ngeganggu kamu lagi kan gitu. Bisa jadi terjadinya ini mencuat karena Ridwan Kamil udah nggak ada anggaran lagi untuk biaya kenakalan kan gitu. Mungkin lagi disekap sama bini tuanya kan sekarang gitu. Udah lu udah nggak jadi gubernur lagi, di rumah aja, awas lu kalau keluar. Udah uang gaji nggak ada gitu. Misalnya seperti itu. Jadi artinya kesempatan nakalnya Ridwan Kamil udah nggak ada kan, di rumah terus. Sekarang dia ikutin sama istrinya kan gitu. Tapi kuasa hukum dari Ridwan Kamil juga kemarin juga sudah menjabatkan sudah ketemu 1 kali dan niatnya untuk bantu kuliah. Tapi secara hukum kalau memang dia benar melakukan dalam arti punya anak dari Ridwan Kamil, ini tes DNA. Gimana tuh? Ya itu bagus. Itu bagus. Sekarang ini kan yang dibahasakan oleh si cewek itu, ya kan? Masalahnya ini anaknya Ridwan Kamil atau bukan kan hanya cewek ini yang tahu, gitu kan? Tetapi Ridwan Kamil kan udah kena sanksi moral. Pertanyaan adalah, gue bukan masalah dia hamil atau enggak. Lu udah pernah tidur belum sama cewek itu? Kan gitu. Kalau lu udah pernah tidur, bini lu sekarang yang tersiksa batinnya. Kenapa? Karena lu hianatin kan gitu. Jadi artinya Ridwan Kamil ada 2 ancaman hukum. Yang pertama hukum sosial, yang kedua hukum negara. Iya, tapi kan jadi ini kan harus ada pembuktian tes DNA dari pihak ceweknya ini bang. Kalau emang itu benar Ridwan Kamil. Iya, ya kan gua udah bilang tadi, kalau tes DNA, ya kan, pasti Ridwan Kamil akan dihadapkan dengan masalah hukum, ya atau tidak kan gitu. Iya. Kalau tidak, berarti kan fitnah. Ridwan Kamil bisa terancam hukuman ini. Tetapi kalau ceweknya itu udah punya bukti, WhatsApp-WhatsAppan, ya kan, video-video mesra, video call dan lain-lain, apalagi? Hah? Kalau ada kata-kata WhatsAppnya sayang, kan itu gue bilang Ridwan Kamil ceroboh. Kenapa harus ngomong begitu di WA gitu loh? Orang sebesar dia, ya kan, orang punya jabatan, tinggal siapin aja hotel, masukin, suruh asistennya masukin cewek ke situ, gue mau siap eksekusi kan gitu. Ngapain pakai cara-cara begitu sih gitu loh? Pakai hati sih dia, pakai hati. Harus jangan pakai hati. Bang ini cuma hanya menggiring opini nggak bang dari pandangan abang, karena kan baru juga dia sempat juga kena musibah di Geledah rumahnya. Kalau masalah KPK kasusnya Bang BJB ya bang ya? Nggak ada kalau penggiringan opini, nggak ada. Kalau penggiringan opini nggak ada. Tetapi takutnya gua, si cewek ini ada yang mendompleng di belakang untuk benar-benar menghancurkan namanya Ridwan Kamil karena persaingan politik tadi. Kita nggak menjabat bang. Hah? Dia nggak pernah menjabat. Jadi dia udah nggak menjabat kan. Tapi kan dia pernah jadi pejabat. Mungkin ada rival politiknya yang kesel sama dia selama ini, ya kan? Ya benci sama dia, kan gitu. Bisa jadi rival politiknya siapa? Ridwan Kamil selama ini. Karena kan masih ada sosok-sosok untuk bisa menjadi RI ke 1 nanti di 2030. Ya bisa jadi. Karena itu sosok menakutkan untuk saingannya. Mungkin nanti di 2029 Gibran mau naik kan gitu. Bisa jadi. Atau Pak Jokowi mau nyalonkan lagi kan bisa jadi kan gitu. Jadi atau Pak Prabowo juga mau nyalonkan lagi kan bisa jadi itu. Itu hal-hal itu. Tapi terlalu jauh lah itu. Sekarang kita bicara masalah sawas petak lagi aja gitu kan. Kemarin gue udah ngebahas saus petak sampai gue hancur-hancuran, sampai gue dibekuin kan. Sekarang ada lagi saus petak. Aduh, puyeng gue. Emang saus petak ini di dunia ini bikin dunia ini menggelora ya, warna-warni. Tapi apa kan pernah ngalamin saus petak? Maksudnya punya pengalaman jadi Badung lah. Kalau cewek, tapi gak pernah sampai. Gue bukan sepetak, berpetak-petak kalau gue. Lebih parah lagi dari Ridwan Kamil kalau gue. Sawahnya. Gak pernah ya, karena gue kan, gue semuanya kan gue sejahterakan. Udah jangan ribut ya. Kita pisah nih rumah nih mobil kan gitu kalau gue. Iya aja. Aku cari lagi laki-laki yang bagus. Iya. Jadi intinya analisa abang melihat kasus atau dugaan ada pelintas Ridwan Kamil harusnya gimana bang? Cara hukumnya gimana? Harus gimana? Ya sekarang WA itu ada. Si cewek ini mau dibilang nggak benar kan benar, dia pernah tidurin. Kalau kebenaran itu ada, cewek itu udah pernah ditidurin dan Ridwan Kamil nggak ngaku, lebih parah lagi, pelecehan seksual namanya. Kan gitu. Si cewek bisa nuntut Ridwan Kamil.
Apalagi si jabang bayi ada. Kan gitu. Masalahnya jabang bayi siapa untuk dites DNA oleh ibunya. Kalau ibunya keberatan kan nggak bisa tes DNA sembarangan untuk anak-anak. Karena ada undang-undang perlindungan anak. Kan itu untuk pembuktian, Bang. Ya untuk pembuktian urusan orang dewasa kalau anaknya masih kecil. Kan melanggar juga. Banyak konsekuensi hukum yang ada di dalam ini. Analisis hukum bisa saja terjadi dengan berbagai hal. Aspek hukum kan gitu. Bantahan juga dari luar. Tapi ini hanya fitnah yang kejam. Ya biasa lah fitnah yang kejam. Itu tinggal ngomong begitu doang apa beratnya sih. Ini fitnah yang kejam bagi diri saya. Apa beratnya. Tapi kan pembuktian. Gitu loh. Bukti sana kemari harus ditelusurin. Gitu loh. Nggak bisa hanya permasalahannya putus hanya karena statement Ridwan Kamil. Emang Ridwan Kamil itu hakim? Bukan. Tetap prosesnya ada. Kenapa bisa ada catatan ini? Kenapa bisa begini, bisa begitu? Kan gitu. Bang, kayaknya nggak beda jauh nih nasibnya, Bang. Rekam lu, Bang. Hah? Apa nasibnya nggak beda jauh, Bang? Atasnya. Iya kan? Abang naik dan akhirnya dibukukan. Tapi kalau dia kan nyalonin DKI gagal, kemarin juga KPK juga menggeledah, apalagi ini mencuat soal istri. Itu apa sih, Bang? Kata-kata itu. Gue nggak ada. Gue kan pembekuan gue dalam kondisi gue membela Rasman dan kuasa. Gue terhormat dibekukan. Gue terhormat. Kalau itu mohon maaf, itu melecehkan wanita, gue enggak. Tapi pertanyaan musibah juga kan, Bang? Iya, musibah. Juga, makanya bergiring opini dalam tanda kutipnya Ridwan Kamil juga kan bertanya kan musibah juga. Apa sih yang membuat kata musibah dari Ridwan Kamil? Apa emang harus bertanggung jawab apapun yang terjadi? Sebenarnya begini ya. Kalau gue jadi Ridwan Kamil, kan Ridwan Kamil udah hartanya udah banyak. Kemarin disadap Bang semua. Iya nggak misalnya gitu loh. Masalah udah panjang banget gitu kan. Kalau udah muncul masalah seperti ini kan otomatis hubungan rumah tangganya pun udah pasti goyang. Dan bininya pun kalau bininya mau nerima jadi wanita soleha kan gitu. Biarkan aja AA ambil lagi aja istri buat teman saya 2-3 biji kan masih enak. Tapi kalau bininya main centong, main piring terus sendiri kan, anjing lu selama ini gue sayang tong gitu kan, cerai. Ya. Makanya kan gak enak. Ini kan jadi dilema di dalam batinnya si Ridwan Kamil gitu kan, berkecamuk gitu. Akhirnya Ridwan Kamil ya, kalau gue jadi Ridwan Kamil ya udahlah. Mama mau apa? Saya laki-laki. Iya itu pernah saya tidurin. Kalau mama gak terima ya udah kita pisah. Cari lagi susah amat. Kalau gue ya, kalau gue. Gue udah pengalaman di situ, gue udah masternya diri, ya udah mau apain, kita nggak usah munafik kan gitu. Oke. Gitu. Oke.